formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda. Kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset. Hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium. Mowilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan, hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal, menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium. Mowilex Weathercoat Supreme. Mari kita bersandiwara, tapi jangan pernah pakai cinta. Jangan pakai perasaan ya. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mataku tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasannya sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa? Ceritanya apa? Aku tahu, jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Sikat kita. Angga, come on. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang
Siang lovers semuanya, senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali menyapa Anda pada kesempatan siang hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal perjumpaan kita pada siang hari ini, di mana pada hari ini atau siang hari ini kita akan kedatangan tamu dari KPID Jawa Timur. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beliaunya. Dari samping sebelah kiri saya ada Pak Afif Amrullah. Pak Afif, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Lovers semuanya, pada siang hari ini kami akan membahas mengenai media konvensional versus media digital. Karena seperti kita ketahui, isu tentang media konvensional akan bergeser ke media digital ini semakin santer kita dengar. Dan bagaimana persiapan dari media-media konvensional seperti televisi dan juga radio? Apakah mereka sudah mulai melakukan persiapan? Kemudian akan diapakan radio kita dan juga televisi kita di rumah ketika itu sudah mulai dijalankan media konvensional berganti dengan media digital. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp di Station Surabaya pada siang hari ini melalui 081 361 861 247. Sekali lagi di 081 361 861 247. Dan kita langsung ke Pak Afi pada siang hari ini. Pak Afi, kalau di awal tadi disampaikan temanya adalah media konvensional versus media digital. Sebenarnya isu untuk media konvensional bergeser ke media digital ini sudah sejauh apa sih, Pak? Ya. Sebelum ke sana Mas Rizky, saya izin untuk menjelaskan dulu bahwa KPID atau Komisi Penyiaran Usaha Daerah ini adalah sebuah lembaga negara yang memang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur urusan penyiaran, terutama adalah TV dan radio. Jadi kami memang belum punya kewenangan untuk mengatur media di luar itu, misalnya Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Kewenangan kami dibatasi dengan ada televisi dan radio yang bersiaran secara terestrial atau yang jenengan sebut sebagai media konvensional tadi itu. Lalu yang berikutnya yang juga penting untuk saya sampaikan bahwa kalau kita menyebut terminologi media digital atau media digital itu harus kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan itu. Kebanyakan masyarakat itu memahami bahwa yang disebut dengan media digital adalah media-media yang melakukan kegiatannya melalui platform-platform yang berbasis internet, gitu ya. Katakan TV streaming atau yang melalui YouTube, melalui Instagram seperti Station ini bisa disebut sebagai media digital. Sementara media konvensional itu adalah media-media yang sudah ada sebelum era itu ada. Biasanya kita sebut dengan misalnya koran, kemudian tabloid, majalah. Kalau yang elektronik ada televisi dan radio. Nah, selama ini begitu sudah hadir yang namanya media digital di tengah-tengah kita, maka orang menyebut dengan istilah disrupsi, gitu ya. Jadi kehadiran media digital ini seakan-akan mengganggu, gitu ya, mengganggu eksistensi dari media konvensional. Dan itu perlu diakui memang ada perubahan perilaku dari masyarakat begitu. Ketika dulu masyarakat itu sangat sering mengakses televisi radio sebagai sumber informasi ataupun hiburan. Nah, sekarang kan sudah banyak yang berubah gitu ya. Masyarakat sudah makin banyak pilihannya sehingga tidak lagi menjadikan TV dan radio sebagai satu-satunya alternatif untuk mengakses hiburan dan televisi. Maka kemudian teman-teman insan pertelevisian atau insan radio itu kan dituntut juga untuk segera melakukan adaptasi. Bagaimana kegiatan siaran yang mereka lakukan itu juga bisa ditampilkan ataupun bisa dikolaborasikan, dielaborasikan dengan media-media digital gitu. Maka sekarang kita lihat misalnya televisi-televisi yang berjaringan secara nasional. Itu kan selain mereka tampil di layar kaca TV konvensional, mereka juga semuanya ada streamingnya gitu. Ada streaming melalui website atau melalui YouTube misalkan. Kemudian pasca penayangan juga sebagian diupload juga yang di YouTube kan, termasuk juga di Instagram. Nah, ini adalah sebuah proses adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman TV radio untuk mengantisipasi bagaimana perubahan perilaku masyarakat. Artinya bisa jadi orang sekarang itu ingin mengakses program televisi tidak nonton TV, tapi nontonnya di YouTube misalnya, karena
memang tersedia di situ Iya. dan tidak apa namanya sering juga artinya program-program TV itu trending juga di YouTube Benar, kan gitu. iya. Misalnya ajang pencarian bakat gitu Iya. atau acara-acara reality show itu kan juga sering, bahkan berita pun juga sering trending di YouTube itu sendiri sehingga artinya memang program-program yang ditampilkan di televisi itu masih relate dengan masyarakat, hanya Iya. mungkin pola ataupun cara mengaksesnya yang berubah begitu. Iya. Kalau dulu orang harus nungguin gitu Benar, ya. benar. Kalau acaranya katakan misalkan sepak bola gitu. Iya. Orang kan harus nungguin live-nya di TV. Benar, benar. Harus begadang gitu. Iya. Tapi sekarang kan tidak harus. Udah tidur malamnya tidur aja dulu. Besok bangun pagi-pagi cari mana nih highlight-nya gitu Iya, kan. Nah, benar. Reviewnya ada gitu ya. betul, reviewnya ada, highlight-nya ada gitu kan, sehingga itu bisa dilakukan di masa-masa sekarang. Sementara dulu orang harus benar-benar nungguin gitu, Iya, nungguin iya. dan kadang-kadang juga harus nggak tidur semalaman Iya, gitu iya. kan. Nah, saya pikir itulah yang terjadi sekarang gitu. Kalau kemudian teman-teman TV dan radio tidak melakukan hal itu, maka sangat mungkin kemudian TV radio ini akan kehilangan audiensnya, akan kehilangan mitra setia yang selama Iya. ini menjadi salah satu ukuran penting apakah program itu Diterima atau atau tidak. tidak, kemudian bisa mendatangkan iklan atau Ya, tidak ya, sebagai ya. sumber pendapatan Ya. mereka, begitu. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara persiapan dari masyarakat ya, Pak Afif ya. Bagaimana dengan persiapan KPID sendiri? Karena ini kan juga tadi disampaikan bahwa KPID ranahnya belum sampai ke sana ya kan. Persiapannya apa? Untuk menuju ke sana KPID sudah memiliki ancang-ancang tidak? Kami sebenarnya posisinya adalah pasif ya di situ ya. Ya. Kenapa? Karena lembaga ini kan ada karena ada undang-undangnya. Ya. Kalau tidak ada undang-undang itu ya lembaga ini nggak ada, kira-kira begitu. Ya. Nah, memang undang-undang penyiaran itu selalu dilakukan upaya untuk revisi. Karena memang diakui sudah out of date gitu ya, sudah ketinggalan zaman lah atau jadul kalau kata orang dulu. Karena undang-undang ini dibuat tahun 2002, sekarang udah 2021. Iya. Artinya 19 tahun yang 19 lalu tahun, ya. benar. Di mana waktu itu jelas sangat-sangat berbeda dengan hari ini. Hanya saja memang proses perubahan undang-undang di DPR RI itu selalu kandas kira-kira begitu. Sudah masuk prolegnas atau program legislasi nasional, Iya. tapi nggak jadi-jadi juga sampai hari ini. Ya. Memang ada wacana KPI akan diberikan tambahan kewenangan untuk kemudian bisa mengawasi media-media digital. Karena secara substansi kan mirip ya. Sama, Apa yang ya. kita lakukan ini Benar. kan mirip seperti yang dilakukan di TV televisi, gitu ya. ya. Hanya medianya yang Berbeda. Cuma apakah kemudian jadi atau enggak? Ya tentu tergantung bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Senayan bersama dengan Kementerian Kominfo yang Yeah. punya tupoksi utama di revisi undang-undang itu. Kalau atau tidak, ya artinya KPI atau KPID akan tetap berjalan seperti sekarang ini. Oh, begitu ya. Hanya fokus pada TV atau radio yang terestrial gitu. Ya, baik. Tadi kita sebelum on air begitu Pak Afif sempat berbincang mengenai apa sih yang melatar belakangi media konvensional ini akan bergeser ke media digital? Apa bisa dijelaskan Pak Afif? Baik, jadi yang saya bahas di awal tadi itu Ya. kan media digital yang berbasis internet, Ya. gitu ya. Dan teman-teman media konvensional di TV radio hari ini dituntut untuk bisa melakukan elaborasi keduanya. Ya. Nah, sekarang ada istilah baru yang disebut dengan TV digital. Ya. Ini berbeda pengertiannya dengan media digital yang kita bahas tadi. Ya. Bahwa TV yang sekarang kita nikmati di rumah itu adalah TV yang bersiaran menggunakan teknologi analog terestrial gitu ya. Sehingga kita bisa mengaksesnya tidak pakai internet kan gitu ya. Kan gratis ya. Kita cukup beli TV, ada anten, dan yang tidak kalah penting listriknya Mas Rizky. Kalau nggak ada listriknya kan nggak bisa. Jadi itu kita sudah bisa menonton televisi. Nah, ini yang kita sebut dengan teknologi TV analog. Nah, rencananya nanti TV-TV ini baik yang lokal maupun yang berjaringan secara nasional akan dialihkan atau migrasi ke digital. Tetapi cara mengaksesnya tidak menggunakan internet, gitu. Jadi kalau sekarang ini kita mengaksesnya menggunakan TV, anten, selesai. Nanti
ketika ini sudah benar-benar Dijalankan, dijalankan, maka semua TV yang sekarang bersiaran analog itu akan mati. Karena apa? Karena pindah teknologinya ke digital. Iya. Sehingga masyarakat yang sekarang di rumah masing-masing itu memiliki TV analog, Iya. itu nanti sudah nggak bisa dipakai lagi. Itu dalam bahasa orang Jawa ya mangkrak, kira begitu, nggak bisa dipakai. Iya. Nah, gimana caranya supaya bisa dipakai Iya. atau supaya bisa mengakses TV digital? Iya. Maka dibutuhkan tambahan perangkat, semacam decoder atau receiver yang kita sebut dengan set-top box atau STB. Jadi nanti dari anten masuk ke STB, Iya. baru ke TV, baru kemudian TV ini bisa dipakai. Iya. Atau nanti juga bisa masyarakat itu mengaksesnya dengan cara membeli televisi baru yang di dalamnya sudah ada tersetting ya. tersetting perangkat digitalnya, sehingga ke depan TV-TV ini akan ya istilahnya migrasi tadi itu. Iya. Nah, beberapa di antara keuntungannya itu Kualitasnya. digital itu adalah kualitasnya, karena dia akan full HD semuanya, wajib semua akan full HD. Kemudian akan menjadi lebih jernih dan lebih celing gitu ya. Jadi nggak ada istilah TV-TV ke pure, itu nggak ada. Kemudian keuntungan kedua adalah bahwa nanti kanal yang dipakai, frekuensi yang sekarang dipakai untuk bersiaran itu akan jauh lebih hemat gitu. Akan banyak kanal-kanal kosong karena semua akan dikepras menjadi lebih sedikit. Nah, sisanya ini nantilah yang akan kemudian kemungkinan akan dipakai untuk mempercepat layanan broadband untuk internet kita. Iya. Sehingga yang bisnis online, yang suka live streaming Iya. ini ke depan diharapkan akan lebih cepat. Termasuk apalagi sekarang kemudian banyak sekali yang berbasis online, sekolah sudah online, Iya. kemudian rapat-rapat juga sudah online, Iya. gitu ya, pengajian-pengajian juga Ya, banyak yang virtual online. semua ya. Dan selama ini kan keluhan dari masyarakat kan memang kadang sinyalnya Ya, nggak buffering stabil, ya. buffering macam-macam. Nah, diharapkan nanti dengan adanya migrasi TV analog ke digital dan adanya kelebihan frekuensi yang kosong itu nanti diarahkan ke sana. Ya, kan masyarakat yang tadi seperti kita bahas ya, Pak Afif ya. Masyarakat kalau berbicara masalah media digital itu mengasumsikan berarti ini live-nya di YouTube, Ya. di media sosial begitu ya. Padahal tidak seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Afif? Iya. Jadi memang antara media digital yang berbasis internet Ya. dengan TV digital terestrial itu berbeda. Berbeda. TV yang saya jelaskan barusan Ya. bahwa TV nanti akan bersiaran secara digital Itu yang terestrial. terestrial, itu tidak kemudian streaming di YouTube atau di website gitu Ya, enggak. di medsos Kalau saja. itu sudah kan. Ya, Kalau yang seperti itu kan sudah. Beberapa TV kan sudah streaming, Ya, banyak ya, sekali yang sudah streaming ya, kan. Baik yang lokal maupun yang nasional itu sudah. Ya. Nah, yang belum itu kan yang tadi itu. TV ini akan bersiaran tetap secara terestrial, jadi menggunakan frekuensi, menggunakan pemancar begitu, tetapi teknologinya digital, gitu ya. Dan masyarakat ketika mengaksesnya tidak butuh internet. Ya. Kalau yang di streaming di YouTube ataupun di di website kan kita tetap butuh internet, Ya, benar. sehingga menghabiskan kuota gitu Benar, loh. benar. Tapi kalau TV digital terestrial itu nggak perlu, tetap cukup pakai anten biasa, terus ditambah set-top box dan disambungkan ke TV. Ya. Gitu. Kecuali kalau ada TV yang sudah ada digitalnya, maka cukup anten sama TV saja. Dan sekarang sudah bisa sebenarnya diakses, Mas Rizky. Oh, sudah bisa ya? Sudah. Oh. Jadi sekarang ini istilahnya pemerintah sedang menerapkan yang namanya kebijakan siaran simulcast, Oh. siaran bersamaan. Saya sebut merek apa ya? Iya, iya. Misalnya Kompas TV, Ya. Metro TV, kemudian Trans TV. Itu sekarang dia bersiaran 2 jalur, Heeh. analog iya, digital juga iya. Oh. Sehingga masyarakat di rumah sekarang masih bisa nonton analog yang di rumah ya. Tapi kalau ada masyarakat yang sudah punya TV digital atau punya set-top box di Surabaya dan sekitarnya ini, dia sudah bisa nonton Trans di melalui set-top box itu, melalui digital itu. Sudah bisa, dan silakan dibandingkan. Saya sudah ngecek dan memang sudah mengakses juga. Memang jauh beda kualitasnya, lebih benar-benar jernih gitu. Pak Afif Kak. sudah coba berarti ya? Sudah, jadi kebetulan di rumah kemarin pas TV yang lama rusak gitu Iya, Mas Rizky iya. ya.
Kemudian saya sudah mendapat informasi ini tahun lalu, sehingga ketika cari TV baru saya langsung request ke toko elektroniknya bahwa saya minta TV yang Sudah bisa digital. digital, bisa analog, bisa smart TV juga bisa gitu. Jadi itu sudah bisa sekarang sudah bisa diakses oleh masyarakat. Ini ada tanggapan dari Ibu Nora ini Siap. melalui WhatsApp. Pak Afif menanyakan, Pak, untuk alat yang disebutkan Bapak tadi apakah sudah diperjualbelikan? Kalau Ya. mau beli di mana, Pak? Apakah di toko elektronik ada? Silakan. Ya, sudah Bu Nora ya. Jadi pertama kalau pengen cari itu bisa di Pasar Genteng. Ya, Nah, ya. itu kan pusatnya elektronik ya. Di sana sudah ada. Bilang aja ke tokonya set top box untuk TV digital. Harganya kisaran antara 200 sampai 300 ribu. Kemudian beli online juga bisa. Silakan aja misalkan dicek di marketplace Marketplace itu. ya, heeh. Silakan dicek, ditulis saja set top box atau STB. TV digital itu sudah muncul. Itu pemasangannya mudah, Pak? Mudah banget, hanya cukup dari lubang anten itu anten. dimasukkan ke inputnya set top box, terus dari outputnya set top box dimasukkan ke TV. Ke TV, Ke colokannya antennya anten TV tadi itu. ya? Iya. Oh, itu. Hanya nyambung itu aja gitu. Jadi sangat mudah dan siapapun bisa lah untuk masangnya. Dan harganya memang seperti itu. Ya. Ada juga sebenarnya rencana Mas Rizky, nanti kemungkinan pemerintah juga akan membagikan set top box gratis. Oh iya. Ini mirip seperti kebijakan migrasi dari minyak tanah ke LPG. Ya. Masih ingat Mas Rizky ya? heeh. Ya kan? Jadi dulu kan masyarakat kita menggunakan minyak tanah semua. Iya. Begitu pemerintah mengarahkan untuk beralih ke Migrasi LPG, ya. kan tidak semua orang mampu beli Benar, LPG iya. yang 3 kilo itu, Akan sehingga disubsidi pemerintah, kan? beberapa orang disubsidi. Heeh. Nah, nanti arahnya juga akan ke sana. Beberapa warga yang mungkin masuk kategori kurang mampu akan disubsidi oleh pemerintah dengan set top box itu. Iya. Tapi masyarakat nggak perlu repot, maksudnya nggak perlu bingung bahwa ini akan menghabiskan anggaran negara, enggak. Iya. Karena itu nanti akan diambilkan dari para penyelenggara multiplexer. Jadi kalau saya cerita di Surabaya ini kan ada 21 kanal. Satu kanal, satu kamar katakan gitu ya, itu digunakan untuk satu channel. Sehingga misalkan saya sebut misalkan JTV. Iya. JTV itu menempati satu kanal sekaligus punya tower sendiri. Dia memancarkan siaran. Begitu juga dengan SBO, begitu juga dengan TV9 Iya. dan yang lain-lain Iya, gitu iya. ya. Nah, nanti ketika digital diterapkan dari 21 itu penyelenggara pemancarnya kayak gampangnya gitu ya. Pemancar yang dipakai hanya ada 6. TVRI dan beberapa TV swasta yang berjaring secara nasional. Nanti yang kan tadi 21 dikepas menjadi 6, terus sisanya gimana? 15, ya. Sisanya ini nanti Akan akan digabungkan melebur menjadi satu menggunakan pemancar dari 6 lembaga itu. Iya, Nah, 6 lembaga inilah yang nanti akan melakukan pengadaan set top box untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Gitu. Iya. Karena nanti mereka kan mendapatkan biaya sewa dari beberapa TV yang tidak kebagian tadi Iya, itu, iya, yang ha. di luar 6 tadi itu. Iya. Mereka akan sewa di sini setiap bulan. Nah, dana itulah yang kemudian akan digunakan untuk pengadaan set top box sekaligus untuk pemasukan negara. Kira-kira Iya. begitu. Baik. Kemudian tadi Pak Afif menyampaikan bahwa untuk kualitas gambar ternyata Full HD ya. Betul. Sangat bersih, sangat jernih begitu. Betul. Itu kelebihannya. Tapi ada nggak sih Pak kendalanya ketika kita hijrah ke televisi digital atau radio digital, Pak? Oke. Kendala pertama itu adalah dari sisi lembaga penyiarannya, TV-nya. Iya. Mereka siap nggak perangkatnya, itu kan ya. Iya. Karena mungkin ya kalau untuk TV-TV yang berjaring secara nasional mungkin perangkatnya sudah full HD gitu ya, Iya, sudah iya. full high definition. Kalau untuk tapi teman-teman TV lokal tuh sebagian masih ada yang mungkin belum full gitu Iya, ya. Sehingga ketika mereka harus menyesuaikan diri, maka pertama-tama lembaga penyiaran harus siap dulu bahwa Iya. perangkatnya dia siap. Lalu kendala yang kedua bagi mereka itu adalah soal tower. Kan selama ini mereka punya tower tower sendiri sendiri. kan. Ya. Begitu nggak dipakai, nah terus diapakan Ya, ini ya, mangkrak gitu. juga. Itu yang sebenarnya bagi mereka cukup berat karena investasi mendirikan tower kan tidak murah. Iya, ya. benar. Kan mahal Iya, benar sekali. sekali, ya. Terus tiba-tiba harus mangkrak itu menjadi satu persoalan tersendiri. Tapi ya itu bukan kendala yang kemudian harus
harus membatalkan kebijakan ini karena ini sudah harus jalan. Justru malah negara kita memang ketinggalan karena negara-negara lain termasuk tetangga Malaysia, Vietnam, Singapura sudah digital semua itu. Sejak 2012 sudah OTW mereka. Kita ini baru hari ini prosesnya. Sehingga kata teman-teman Kominfo yang sering misalkan ada pertemuan Kominfo antar lintas negara itu sering diprotes gitu. Karena dulu sudah pernah ada kesepakatan bahwa 2020 itu sudah analog switch off semua sebenarnya. Tapi kita masih ribut dengan urusan dasar hukumnya waktu itu. Karena undang-undang penyiarannya kan belum ada sehingga sejak ada undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu masuklah di situ sehingga ini bisa dijalankan. Lalu kendala ketiga dari yang kedua adalah selain dari lembaga penyiaran adalah masyarakatnya ini. Ya berarti masyarakat belum sepenuhnya tahu bahwa ini akan terjadi seperti itu. Saya tuh khawatir misalnya nanti tiba-tiba November 2022 ketika benar-benar sudah analog switch off semua se-Indonesia Raya, mereka nyalain TV terus nggak ada siarannya. Loh ini kok nggak ada Andin ini kemana ini misalnya? Nanti kan bisa protes atau barangkali gitu ya. Nah itu sebenarnya terutama masyarakat yang memang masih menggunakan TV sebagai sarana untuk mendapat hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bagi teman-teman muda apalagi di kota yang selama ini sudah akrab dengan gadget mungkin nggak kerasa gitu ya. Tapi bagi masyarakat yang mungkin masih dewasa kira-kira terus di pedesaan yang mungkin sinyal belum terlalu bagus akan cukup terasa itu, akan cukup terasa sehingga 1,5 tahun ini memang ya Kominfo bersama KPI maupun KPID harus kerja keras untuk sosialisasi karena masyarakat supaya siap. Ya kan ibaratnya kayak tadi misalkan orang biasa menggunakan minyak tanah gitu ya. Tiba-tiba karena dia nggak tahu tiba-tiba harus dari LPG tiba-tiba dia nggak tahu dia nyari nih nyari minyak tanah kemana nggak ada nggak bisa masak kan ya kira-kira seperti itu. Itu kendala terbesarnya sih. Baik. Untuk e-lovers semua yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan Anda menyampaikan pertanyaan, komentar, serta pendapat Anda seputar pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini bersama Ketua KPI di Jawa Timur, Bapak Afif Amrullah. Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp di Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di 081 361 861 247. Dan saya akan segera kembali dengan Pak Afif untuk melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini di sesi kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda, kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium Mowilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan, hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal, menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium, Mowilex Weathercoat Supreme. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan mati ini teman-teman tidak akan pernah bisa kita menghindar darinya. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Imran,
surah nomor 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata para ulama tafsir, ayat ini kalau turun cukup. Kalau ayat ini turun di muka bumi dan orang-orang merenunginya, sudah cukup bagi dia. Setiap yang berjiwa, mau manusia, mau hewan, mau jin, semuanya akan merasakan kematian, dan kalian akan menerima balasan dari perbuatan kalian. Baik akan dapat, buruk akan dapat pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka, faman zuhziha 'anil nar. Zuhziha teman-teman itu tepatnya kalau bahasa kita sebenarnya disaring, ya. Seperti orang kalau menyaring sesuatu, ada yang dia cari dari situ untuk jatuh semua kotorannya, sudah bisa dikatakan zuhzi, digoncang, disaring, gitu ya. Siapa yang digoncang, disaring sehingga dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia orang yang paling beruntung. Dan ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya. Ya, baik, Elover semuanya, kembali lagi saya Rizky Setiawan melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, masih seputar mengenai media konvensional versus media digital. Kalau di sesi awal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afif, memang nantinya media konvensional seperti televisi ini sudah OTW ya istilahnya ya, OTW ke media digital. Dan tadi sudah dijelaskan Pak Afif kelebihan dan kekurangan dari media digital ini apa. Dan tadi juga disampaikan bahwa nanti ada semacam beberapa stasiun televisi yang melebur menjadi satu. Kemudian mereka ini akan istilahnya memberikan suatu subsidi kepada masyarakat untuk bisa menikmati siaran mereka ya Pak ya. Siaran mereka melalui alat yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat luas ya. Dan tadi Pak Afif menjelaskan ketika saya bertanya apakah ini juga ada pengaruhnya dengan sinyal Pak untuk media digital. Kemudian mereka di pelosok ini bagaimana? Apakah masih bisa menikmati siaran-siaran di televisi digital mereka? Dan kemudian distribusi alatnya. Kalau dulu kita migrasi ke LPG, itu kan sempat tidak merata Pak ya. Ini bagaimana? Apakah itu juga diantisipasi nantinya? Ya, yang pertama mungkin supaya lebih gampang dipahami Mas Rizky ya. Jadi ibaratnya bedanya teknologi analog dengan teknologi digital itu seperti perumahan gitu ya. Jadi kalau ada lahan 1000 meter persegi kira-kira begitu, maka kemungkinan itu kalau dibikin rumah itu ya kira-kira 10 lah ya, masing-masing 100 meter persegi gitu ya. Berarti bisa menjadi 10 rumah saja, 10 peta. Tapi kalau kemudian dibikin model apartemen atau rumah susun itu bisa ratusan mungkin bisa ratusan rumah. Nah kira-kira seperti itu teknologi digital itu. Tadi selama ini di Surabaya hanya ada 21 kanal dengan 21 channel. Nah nanti akan dikepras menjadi 6 kanal saja. 6 kanal itu masing-masing bisa mengakomodasi sampai 10 channel. Jadi bisa ada, kalau 10 kali 6 kan berarti ada 60. Sehingga TV-TV yang sekarang sudah existing itu akan tetap ada, dan kemungkinan nanti pemerintah akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk yang tertarik untuk bisa mendirikan televisi bisa masuk ke situ. Baik. Kemudian tadi apakah kemudian nanti yang di pelosok gimana ya? Yang di pelosok itu nanti tetap akan terjangkau karena di Jawa Timur ini nanti oleh pemerintah sudah dibagi menjadi 10 wilayah layanan. Di masing-masing itu misalnya Surabaya itu masuk area zona Jatim 1. Itu meliputi Surabaya, Gresik, terus Pasuruan, Sidoarjo, sama Mojokerto. Ini ada 1 tower dari 6 tadi itu ya, berarti setidaknya ada 6 tower gitu ya. Itu akan bersiaran menjangkau 6 kabupaten sekitarnya. Nanti di wilayah Jatim 2 misalkan itu Malang, ada tower dari 6 lembaga itu, ini yang menjangkau wilayah area Malang Raya. Terus nanti akan pindah lagi Jatim 3 misalkan area Probolinggo sampai Banyuwangi sampai Pacitan, semua akan ada tower-tower yang dikelola oleh 6 lembaga tadi itu. Sehingga masyarakat yang di pelosok pun tetap akan bisa menikmati siaran
televisi digital terestrial. Siaran televisi yang lebih jernih, lebih canggih dan tidak perlu menggunakan internet untuk mengaksesnya, sehingga tetap gratis atau free to air itu. Iya. Untuk pembagian Set-top box alatnya ya? sendiri agar merata bagaimana Pak? Nah, ini memang sampai hari ini belum diputuskan petunjuk pelaksanaan maupun teknisnya. Iya, Nanti siapa yang melakukan? Apakah Kementerian Kominfo bersama Dinas Kominfo, ataukah TV-nya sendiri, Iya. ataukah KPID juga yang terlibat, itu belum sih. Sampai hari ini masih dalam proses tahapan persiapan perencanaan di tingkat pusat di Jakarta sana, sehingga kemungkinan mendekati November 2022 nanti baru kemudian akan mulai dilakukan pendistribusian. Nah, kalau soal merata dan tidak, ya problemnya biasanya memang karena di data sih. Iya. Karena ya soal bansos COVID Iya, misalnya iya, kan juga ya terjadilah, Datanya nggak valid begitu terjadi kan? kontroversi, Iya. terjadi macam-macam Iya. karena katanya nggak valid dan sebagainya. Nah, saya kira problemnya di situ. Nah, selagi kemudian data yang dipakai sama, ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti juga gitu. Iya. Ya harapannya nanti mudah-mudahan dengan adanya perbaikan-perbaikan di pendataan di tingkat pusat, baik itu yang di Spenduk ataupun atau Kementerian Sosial, Iya. itu nanti memudahkan bagi stakeholder di dunia penyiaran ini untuk melakukan pendistribusian set-top box itu. Baik. Ada tanggapan dari Pak Teguh Satriadi nih Pak, menanyakan Pak Afif kalau bisa ketika media televisi itu benar-benar switch off, Ya. agar masyarakat diberitahukan Pak, jangan sampai saya pagi hari menyalakan televisi saya sudah tidak siaran karena sudah switch off begitu. Iya. Jadi pemerintah pusat itu sudah memberikan target atau deadline Iya. bahwa semua TV ini akan analog switch off, akan penghentian TV analog Iya. pada tanggal 22 November tahun 2022. Iya. Jadi masih setahun lebih ya. Iya, Tetapi Surabaya kemungkinan akan lebih cepat karena pemerintah akan melakukan secara bertahap. Jadi kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, Jogja, Makassar, itu akan dilakukan lebih awal. Kira-kira tahun ini. Cuman persisnya masih belum tahu ya. Sehingga nanti kemungkinan akan ada sosialisasi lagi. Kemarin sih sempat misalnya kami diskusi dengan teman-teman Kominfo atau teman-teman KPID lain itu sempat akan ada semacam uji coba. Jadi ya ini ide agak nakal sih, tapi mungkin akan efektif karena mungkin supaya banyak orang yang tahu. Jadi entah kapan nanti itu akan direncanakan ada penghentian siaran TV analog selama mungkin 1 menit atau 5 menit aja, secara serentak. Jadi tiba-tiba nanti misalnya ya nanti malam jam 7:30 di mana orang-orang itu disebut dengan istilah prime time ya, banyak orang TV tiba-tiba mati gitu ya. Selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit mungkin kan heboh gitu kali ya. Baru kemudian nanti akan ada info. Artinya inilah yang akan terjadi nanti ketika sudah analog switch off, sehingga masyarakat siap dengan menyiapkan set-top box atau menyiapkan TV yang ada digitalnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ada sih rencana-rencana kayak gitu. Kalau sudah begitu kan mungkin akan orang banyak yang tahu gitu ya. Kalau sekarang ini saya melihat memang ya sosialisasi memang belum masif sehingga banyak sekali yang belum tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Dan kemungkinan dampaknya ini kan cukup besar juga gitu. Karena diterapkan secara nasional di 34 provinsi yang menurut data Nielsen itu penetrasi TV masih lumayan, masih sekitar 90% penontonnya gitu. Sehingga begitu nanti benar-benar switch off, terus masyarakat mencari-cari, kalau nggak disiapkan betul kan akan gaduh gitu ya. Kepanikan Pak ya. Betul. Ya. Pak Afif, kalau tadi disampaikan kota-kota besar di Indonesia akan ternyata lebih duluan begitu ya, lebih cepat prosesnya menuju ke televisi digital. Artinya persiapan Surabaya sudah sejauh mana untuk kalau memang dipercepat di kota-kota besar? Ya, kalau dari sisi lembaga penyiarannya itu sudah siap sih, karena hari ini seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah bisa diakses. Mereka sudah simulcast gitu. TV-TV yang berjaringan secara nasional itu sudah bersiaran double. Mereka siaran analog digital juga Artinya begitu misalnya pemerintah minta yang analog dimatikan, itu sudah siap gitu. Nah, memang ada beberapa TV lokal yang belum. Yang sementara ini dalam pantauan kami baru 1 TV lokal
yang sudah digital. Ya. Yang lain masih belum. Sepertinya masih masih persiapan, termasuk masih menyesuaikan kesepakatan dengan 6 lembaga tadi. Karena kan nanti masing-masing itu ada biaya sewanya. Nah, mungkin TV-TV lokal harus berhitung dengan lembaga mana dia harus bekerja sama gitu kan. Kemudian yang kedua ya dari sisi pemerintahnya sebenarnya yang memang perlu disiapkan lagi. Dan rencananya memang dari KPID juga akan terus berkoordinasi dengan para kepala daerah. Dengan gubernur, dengan Pak Wali Kota yang baru, dengan Bupati yang baru juga untuk menginfokan ini juga. Karena saya juga berpikir jangan-jangan info ini belum ke beliau-beliau gitu. Sehingga beliau-beliau bisa membantu kami untuk ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau melalui jaringan struktur RT, RW, kelurahan kan insya Allah akan lebih efektif ya. Karena itu ini juga akan kita tempuh dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga nanti masyarakat paling enggak sudah tahu duluan, nanti akan terjadi seperti ini. Sehingga begitu benar-benar terjadi, itu gitu aja. Anda sudah tahu gitu loh. Ini terbukti ketika saya berbicara di lingkungan sekitar saya Pak Afif ya. Ketika saya sampaikan bahwa pada tahun 2022 itu televisi akan switch off, mereka rata-rata menganggap saya ini DC Ikerso gitu kan. Siapa yang bilang dan sebagainya begitu. Artinya info ini kan belum ditangkap oleh mereka. Ya kan? Nah, ini kalau menurut penerawangan Pak Afif begitu ya. Media digital seperti e-station misalkan dengan konsep dan gaya yang berbeda dengan menggunakan platform YouTube dan sebagainya tapi tetap ini media digital. Peluangnya bagaimana Pak Afif? Sebenarnya memang ini kan ranah yang berbeda ya. Kalau yang saya bicarakan tadi itu adalah TV terestrial yang masing-masing lembaganya itu harus berbadan hukum, harus ada izinnya, izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP dan seterusnya kan. Tapi kalau yang dilakukan oleh Mas Rizky dan kawan-kawan di e-station ini kan tidak seformal itu. Cukup beberapa orang yang memang sepakat untuk membuat kegiatan siaran melalui jalan-jalan gitu. Sehingga ini sangat berbeda karakter maupun pola kerjanya. Nah, kalau bicara peluang, ya saya pikir peluang dari keduanya memang masih memungkinkan untuk bisa dilanjutkan. Yang TV punya customer sendiri gitu ya, yang ini juga punya customer sendiri gitu, berbeda segmennya berbeda. Dan kalau kita lihat dari beberapa hasil penelitian, memang penetrasi internet ini kan semakin lama semakin meninggi, semakin meningkat. Sehingga apa yang dilakukan melalui e-station ini, saya pikir juga ketika memang sudah ketemu polanya, lalu kemudian bisa menggait audiens secara lebih masif, mungkin dengan menghadirkan program-program yang memang cocok sama audiens Surabaya ataupun masyarakat yang ditarget. Terus mungkin juga bisa nanti kolaborasi dengan katakan influencer yang sudah punya banyak follower gitu ya. Itu mungkin akan bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat. Terus di kemudian hari juga beberapa media ini kan memang juga sudah yang personal terutama yang mungkin secara ketokohan dia punya pengaruh itu kan juga beberapa sudah terbukti kemudian bisa digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan begitu kan. Sehingga e-station ini bagi saya sih bisa dibilang sebagai media masa depan lah kira-kira gitu. Dan apalagi nanti kalau sudah benar-benar analog switch off, lalu kemudian ada sekian kanal kosong, lalu oleh pemerintah dimanfaatkan untuk mempercepat kekuatan internet, maka penetrasi internet itu jauh pasti akan lebih tinggi. Nah, itu kalau kita bicara televisi ya Pak. Radio bagaimana? Radio kemungkinan ke depan juga akan melakukan pola yang sama seperti televisi digital. Karena frekuensinya juga semakin rapat ya. Betul. Di Surabaya ini kanalnya sudah penuh ya. Jadi tidak bisa lagi ada orang mendirikan TV atau radio, maksud saya radio baru di Surabaya atau Sidoarjo. Karena memang semua alokasi kanal udah terisi semua gitu. Ya ibarat tadi kalau ada tanah petanya sudah diisi semua kan tidak mungkin ada penghuni baru ya. Nah, nanti setelah TV ini sukses, mudah-mudahan begitu, pemerintah akan mulai bergeser menata radio dengan teknologi yang sama. Katakan di Surabaya ini sekarang ada sekitar 30 atau 30 sampai 35
stasiun radio. Ya. Nanti kemungkinan ini sudah penuh. Nanti kemudian pemancarnya akan dijadikan satu kayak tadi. Mungkin dipakai separuhnya hanya 15. Masing-masing tower bisa menampung kira-kira 5. Berarti 5 kali 15 itu bisa sampai 75 stasiun radio yang bisa bersiaran di Surabaya. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Soal nanti bagaimana kiat masing-masing untuk bisa mendapatkan iklan ya tergantung dari pengusahanya. Dia bisa nggak dia kemudian menjadikan ini sebagai sebuah peluang untuk menggait para audiens atau pendengar-pendengar baru begitu. Artinya mereka yang para pengusaha ingin membuat radio baru, otomatis mereka harus bagaimana? Apakah mereka harus mengurus izinnya langsung ke radio digital atau bagaimana Pak Afif? Ya sementara harus menunggu gitu ya. Harus karena menunggu. kan udah penuh nih ya. Betul. Harus menunggu benar-benar sudah digital, sudah analog switch off beneran. Sama kayak TV. Sekarang ini sudah banyak sebenarnya orang yang menghubungi KPID menanyakan bisa nggak saya mengajukan izin TV digital, gitu. Karena mereka sudah tahu info bahwa akan ada peluang baru untuk mendirikan stasiun TV digital. Ya jawaban saya sampai hari ini sama. Bisa, tapi nunggu setelah November 2022 karena pemerintah masih menata yang existing dulu. Mereka harus dapat prioritas untuk mendapat kanal duluan, untuk mendapat tempat duluan. Begitu nanti sudah semua tertata yang existing ini, baru kemudian pemerintah akan pengumuman. Nih sudah, silakan yang mau maju untuk mengurus perizinan TV digital silakan. Nah radio pun kira-kira akan sama. Artinya sekarang kita tunggu dulu prosesnya sampai nanti benar-benar dilakukan analog switch off untuk radio juga, sehingga pemerintah juga akan kemungkinan membuka peluang lagi. Dan itu kalau itu ya yang terjadi nanti, karena saya belum bisa memastikan, karena memang masih istilah terawangan tadi itu ya. Kalau radio ini masih terawangan istilahnya. Kalau TV itu sudah pasti. Kenapa? Ada undang-undangnya. Undang-undang Cipta Kerja itu sudah jelas menyebut bahwa penyelenggaraan penyiaran televisi bisa dilakukan secara analog dan digital. Terus disebut juga bahwa penyelenggaraan penghentian siaran analog itu 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Nah, undang-undang ini itu berlakunya November 2020. Artinya November 2022 itu harus sudah berlaku. Sudah benar-benar analog switch off. Tapi kalau radio memang masih sifatnya terawangan, sehingga kita belum bisa memastikan. Tapi kalau sudah benar-benar dilakukan, maka perangkat-perangkat radio yang ada di mobil-mobil itu kan analog juga, sehingga bisa jadi akan berubah juga semuanya. Nah sebenarnya ini juga ada peluang Mas Rizky, jualan set-top box atau jualan radio baru, karena nanti akan dibutuhkan banget ini. Benar. Ya, baiklah semuanya, Anda masih bisa berpeluang untuk berinteraksi bersama kami karena tadi disebutkan bahwa A-Station ini merupakan media digital juga yang live langsung di platform YouTube, Instagram dan juga Twitter serta Facebook. Namun demikian A-Station ini juga merupakan media digital yang sudah berbadan hukum ya, perseroan terbatas ya. Jadi kita memang di konsep seprofesional mungkin, Lovers semuanya bisa mengudara live bersama kami secara aman karena kita sudah berbadan hukum ya, Lovers semuanya. Dan Pak Afif tadi menyampaikan bahwa mungkin antara pemerintah provinsi dan juga stakeholder lainnya ini harus bertemu dan membahas mengenai sosialisasi. Apakah sejauh ini sudah dilakukan, Pak? Harus diakui memang sejauh ini belum ya. Sejauh ini belum. Karena memang persiapannya masih dilakukan di tingkat pusat. Jadi koordinasi antar kementerian di tingkat pusat ini sedang dilakukan. Nanti kalau mereka sudah ada titik temu, sudah ada beberapa kesepakatan-kesepakatan, dan yang saya dengar juga bahwa melalui Kementerian Dalam Negeri, Kominfo akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada semua kepala daerah, karena kan memang ranah untuk memberikan instruksi ataupun informasi itu kan ada di Kementerian Dalam Negeri ya. Nah nanti ketika itu sudah mulai jalan, nanti kami juga akan di wilayah Jawa Timur akan juga mulai bergerak untuk memberikan, untuk berkoordinasi lah ya, menyampaikan bahwa akan terjadi hal yang seperti ini, akan ada terjadi peristiwa besar gitu, atau
geden, apa istilah bahasa Jawanya itu, goro-goro geden Ya. yang akan terjadi November 2022. Ya. Kalau kita nggak sosialisasi sejak awal, Ya. nanti diharapkan akan mengganggu stabilitas lah, Ya, kira-kira begitu. baik. Ini statement penutup Pak Afif. Ada harapan ingin sampaikan kepada masyarakat terkait nantinya kita akan bermigrasi ke media konvensional ke media digital. Silakan. Kemudian ucapannya mungkin untuk E-Station mungkin bisa disampaikan juga. Silakan Pak Afif. Ya, yang pertama tentu saya berterima kasih kepada E-Station, Mas Desi dan kawan-kawan sudah memberikan waktu dan ruang untuk saya bersilaturahmi, berdiskusi di sini, dan ini tentu membantu kami juga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu tentang apa yang akan terjadi di November tahun 2022, yaitu dengan adanya analog switch off atau migrasi TV analog ke digital. Nah, ke depan kami juga terus membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan, memberikan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan kualitas televisi dan radio. Ketika masyarakat mendapatkan tayangan televisi ataupun siaran radio yang kurang enak, kurang layak, kira-kira kurang sopan dan seterusnya, baik itu berkaitan dengan kekerasan, pornografi dan sebagainya, maka kami dengan senang hati menerima masukan itu, baik yang disampaikan secara langsung kepada saya ataupun ke kanal-kanal kami yang di media sosial ataupun di website ataupun juga WA, dipersilahkan. Gitu. Untuk E-Station ke depan bagaimana, ada harapannya? Dan untuk E-Station tentu seperti yang saya sebut, ini adalah bisa dibilang sebagai media masa depan gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa terus berkembang dan saya tahu betul siapa orang di dalamnya, orang-orang yang punya pengalaman di bidang broadcasting, sehingga harapannya ini akan membawa spirit positif yang selama ini ada di dunia broadcasting masuk ke dunia siaran digital, siaran medsos, sehingga medsos kita ini akan semakin berwarna. Tidak hanya dipenuhi dengan hoax dengan umpatan-umpatan, dengan keluhan-keluhan dan juga ujaran kebencian dan seterusnya ya, ataupun keluhan-keluhan yang nggak perlu, tapi ada nilai-nilai positif yang dihadirkan oleh teman-teman E-Station. Baik, Pak Afif, terima kasih waktunya sudah berkunjung ke studio E-Station pada siang hari ini. Dan Lovers, terima kasih sudah menyimak live kami di YouTube E-Station Surabaya. Semoga apa yang disampaikan Pak Afif bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.